Shalom semuanya, anak-anak Miss, anak kelas 4. Hari ini kita belajar tematik dari halaman 60, Kupetik pembelajaran 5. Kita belajar SBDP dan pelajaran IPA. Ayo dibuka semuanya bukunya nak, halaman 60 ya. Tentang tanda tempo. Kemarin kita sudah belajar tanda tempo ya. Tempo itu adalah cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Ada 3 tanda tempo, 3 bagian besar. Pertama, tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Tempo cepat ini dibagi lagi, ada 3 namanya. Allegro, allegretto, dan presto. Tempo sedang dibagi lagi, namanya moderato, allegro, moderato, andante, dan andantino. Tempo sedang dibagi lagi, namanya largo, larghetto, adagio, dan lento. Nah, tapi yang harus kita ingat nak, 3 bagian besar tanda tempo, harus tahu ya. Tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat. Oke. Mari kita lihat dulu lagu Halo Halo Bandung. Nih. Halo Halo Bandung ini tempo lagunya adalah marcia. Tempo cepat seperti berbaris ya. Nah, ini penciptanya Ismail Marzuki ya. Nanti kamu juga menyanyikan di rumah saja ya nak. Tidak usah divideokan ya. Tapi harusnya ini pakai pianika ya. Tapi kita ada di rumah jadi Miss tidak bisa mengajarimu ya. Kalau nanti saja tatap muka ya nak, kita belajar pianika. Oke, nanti setelah kamu menyanyikan lagu ini, lalu kamu jawab pertanyaan di bawah ini ya nak. Oke, sekarang kita belajar IPA tentang sumber daya alam. Apa yang maksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan oleh manusia. Sumber daya alam ini ada 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya sumber daya alam yang kalau dipakai terus-menerus tidak pernah habis. Apa saja itu yang tidak pernah habis di alam? Yaitu udara, air, tanah. Ya, itu sumber daya alam ya nak. Dan sumber daya alam yang lainnya tumbuh-tumbuhan. Ya, itu tidak pernah habis. Kalaupun kita pakai terus-menerus dia akan ada terus ya nak. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan cepat habis. Seperti contoh minyak bumi. Kalau kita pakai terus-menerus, kita tidak menjaga keseimbangannya, itu akan habis ya nak. Gas alam. Dan masih banyak lagi. Oke. Di sini ada tugas kelompok, tapi tidak usah berkelompok ya nak. Kamu sendiri, tugasmu sendiri ya. Tuliskan sumber daya alam yang berada di Indonesia berdasarkan kondisi alamnya. Nah, di sini disuruh kita mencari di perpustakaan, tetapi karena kita ada di rumah, kamu boleh mencarinya di internet. Ya, nanti kamu tuliskan sumber daya alam yang berada di Indonesia, berarti di negara kita. Apa saja itu? Banyak sekali. Di sekitar kita pun banyak, ya. Tapi di sini yang berdasarkan kondisi alamnya. Nah, coba kita lihat dulu buku tematik kita ya nak. Tematik kita halaman 29. Nah, halaman 29 di sini ada bentang alam. Indonesia memiliki berbagai jenis bentang alam.
Nomor 1 nih, wilayah daratan. Nah, dataran rendah ya. Dataran rendah. Kedua, wilayah pantai. Wilayah pantai. Ketiga, wilayah pegunungan. Keempat, dataran tinggi. Ini yang sudah Miss garis ini ya, Nak. Ini yang dimaksud di tugas halaman 61 Kupetik. Di sana dikatakan berdasarkan kondisi alamnya, ya kan? Coba lihat dulu tugasmu Kupetik ini. Nanti kamu cari sumber daya alam yang ada di Indonesia ini berdasarkan kondisi alamnya. Nah, ini kondisi alamnya ya, Nak. Bentang alam ini ya. Kalau dia di dataran rendah, apa sumber daya alamnya, Nak? Nanti cari di internet karena kamu tidak di sekolah. Jadi tidak ada buku. Kalau di sekolah ada di perpustakaan kita, ada di kantor buku-buku kan, Nak? Tapi kamu tidak bisa datang ke sekolah. Jadi bagaimana supaya bisa mendapatkan ilmu? Minta tolong kita carikan di internet ya sayang, atau di buku-buku kakak yang ada di rumah ya. Kemudian, apa saja sumber daya alam di wilayah pantai? Nah, apa saja sumber daya alam di wilayah gunung, pegunungan? Apa saja sumber daya alam di wilayah dataran tinggi? Nanti kamu cari untuk bisa menjawab tugas di Kupetik ini, halaman 61 ini. Kamu sudah tahu kan, Nak, sumber daya alam itu apa? Segala sesuatu yang ada di alam. Berarti apa saja yang ada di alam? Banyak. Udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan. Tapi kamu kasih tahu ya, Nak, tumbuhan apa ya? Hewan, ya. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apalagi gas alam, minyak bumi. Nanti kamu kasih tahu di sini. Ini wilayah dataran rendah ini apa yang ada di sana, pantai apa. Kalau di pantai apa, Nak? Ada ikan. Ya kan? Dekat laut kan? Ada apa lagi? Pohon kelapa ya, pohon kelapa ada. Tanah ada. Nanti kamu tuliskan ya untuk bisa menjawab tugas Kupetik ini. Oke, mengerti, Nak? Lalu kita jelaskan sedikit ini ya. Setiap bentang alam ini, coba kita lihat dulu. Indonesia memiliki berbagai jenis bentuk bentang alam seperti lautan, pegunungan, pantai, dataran rendah, sungai, dan lainnya. Wilayah dataran rendah ini dimanfaatkan untuk perumahan, ya, membangun pemukiman, ya, perumahan dan juga persawahan. Nah, nanti kamu bisa menuliskan apa saja di sana sumber daya alam. Kalau di persawahan apa sumber daya alamnya ya. Nah, kedua, wilayah pantai atau bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Darai pantai juga bisa banyak ditumbuhi pohon kelapa atau pohon bakau. Dan yang lainnya masih banyak di sana sumber daya alam ya, Nak. Wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan berhawa sejuk dan memiliki cadangan air tanah yang sedikit. Wilayah ini dapat dimanfaatkan sebagai perkebunan teh dan kina. Berarti sumber daya alamnya ada teh, ada kina, dan ada yang lain lagi ya. Wilayah dataran tinggi beriklim sejuk, memiliki cadangan air yang sedikit. Wilayah tersebut dimanfaatkan untuk pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, dan karet. Berarti sudah ada di sini jawaban halaman 61 itu. Ya. Oke, kita lihat lagi tugas kita halaman 29. Tematik kita ini ya, Nak. Di sini ada ayo melengkapi. Lengkapi tabel berikut dengan macam-macam sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di sini sayuran. Contohnya, apa pemanfaatannya? Sebagai bahan makanan.
keadaan alam. Maksudnya sayuran ini bisa tumbuh di mana? Nah, di sini di dataran tinggi ya, Nak. Oke, lalu di sini nanti kamu tulis contoh ya. Padi. Pemanfaatannya untuk apa? Sebagai bahan makanan. Keadaan alamnya di mana dia tumbuh, Nak? Di dataran rendah karena dia di persawahan kan? Persawahan itu dataran rendah tadi kan sayang? Oke. Nah, kamu isi ini, tugas kita ini, Nak. Kamu isi ini, ayo melengkapi ini semuanya ya. Ada lagi di halaman 30 ini ya. Sampai nomor 10. Oke. Itu saja dulu tugas di tematik pembelajaran 5. Coba kita lihat lagi di pembelajaran 5. Bernyanyi. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Dari Sabang sampai Merauke. Nanti kamu bervideo sesuai dengan musiknya. Kamu download dari YouTube ya, Nak, musiknya ya. Tapi jangan ikut musiknya aja ya, Nak. Karaoke. Oke, karaoke ya. Dari Sabang sampai Merauke biar sesuai dengan notnya di sini. Tanda temponya ya. Ini sebenarnya kalau di sekolah ini bermain pianika ya, bukan mendownload YouTube ya, bukan seperti itu. Tapi karena jarak jauh seperti ini, Nak, kita harus dibantu YouTube ya sayang. Oke, besok nanti ya, bukan besok ya sayang, nanti kamu nyanyikan ini ya dan kirimkan ke WA Miss, tapi sesuai dengan musiknya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita lihat dulu pembelajaran 6 ini. Pembelajaran 6 halaman 33, Nak. Ini tentang hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Dan juga di sini ada, kalau kita baca ceritanya, adalah kerjasama. Kerjasama ya, ini gambarnya mereka bekerja sama, tidak memandang perbedaan suku bangsa, budaya, ya, karena keberagaman budaya, jadi mereka hidup bersatu ya. Ini juga ada bermain bersama, ya, bermain bersama. Menandakan bahwa kita ini hidup toleransi, hidup rukun walaupun berbeda ya sayang. Oke, di pembelajaran 6 tidak ada tugas ya, Nak, hanya di pembelajaran 5 saja, kupetik dan tematik. Ya, di pembelajaran 6 tidak ada tugas. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Semua tugasnya dikerjakan dengan semangat ya sayang. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.